Alhamdulillah baik. Masuk Pak, silakan. Ya, makasih. Silakan. Ya. Sendiri Pak? Enggak, sama tim kita. Oh ya, silakan Pak. Ya, Pak Bakers, kita sudah nyampe di Davio Catering. Kita tadi udah sampai luar, kita udah kasih tahu rutenya ke sini dan kita ketemu dengan Ibu Foni. Ya, beliau adalah ownernya Davio Catering. Bu, kita hari ini pengen lihat-lihat gitu kan. Karena yang ke redaksi kita tuh kadang nanya cateringnya yang bagus yang mana apa gitu. Ya udah, kita pengennya nyoba kayak bedah dapur istilahnya gitulah ya. Kita boleh lihat-lihat ini, dan ini Davio ini apa namanya yang kita pertama pengen kita lihat. Nah, kayak gitu. Boleh? Ya, boleh Pak, dengan senang hati silahkan. Ya. Oke, ini apa nih Bu? Ini sebelum masuk ruang produksi, Bapak pakai ini dulu, didobel aja Pak. Oh, ini APD ya? Iya. Oh, ya. APD bos. Jadi nanti sendalnya juga di. Ini udah sama celananya ya? Enggak, atas oh, baju doang, ya, tasnya doang. Nanti ini tutup kepala Pak. Oke. Ada tutup kepalanya juga ya? Iya. Saya bantu Pak. Ya, boleh Bu. Nah. Muat nggak Pak? Ini muat lah ini. Ya. Kita nggak terlalu gemuk kok. Jadi saya pakai masker ya? Ya. Ya. Oke. Bu Foni pakai? Kalau yang ini? Ini buat kepala. Iya. Oh, ini Buat kepalanya. Rambut kita biar nggak rontok ke makanan. Terus baju kita juga biar mungkin dari luar ada debu atau apa, jadi nggak kontaminasi ke makanan gitu. Kita ke ruang produksi lewat sini. Ini office kita. Office ya, buat staff ngurusin keuangan segala macam. Ya betul. Nah ini kita menuju ke ruang produksi. Bu, sebentar sebelum masuk, ini apa sih ini? Nah, ini boleh nih sedikit. Ini alur, jadi jika ada evakuasi terjadi sesuatu, nah kita sudah ada alurnya, jadi titik kumpulnya ada di depan. Nanti itu ada panah-panahnya di luar, jadi jika terjadi sesuatu ikut aja panah yang jalur evakuasi gitu. Oke. Ya. Ya. Wih, luar biasa, kita sudah masuk di zona permasakan. Ini ruang produksi, mungkin nanti kita bisa lihat-lihat ke dalam. Ini saat ada customer, biasanya calon customer tuh stop di sini aja, jadi nggak ke ruang produksi. Khusus hari ini untuk JK bisa keliling ke ruang produksi dengan menggunakan APD ini. Gitu. Jadi selama ini memang yang audit itu stop sampai di sini, jadi nggak ada bersentuhan dengan makanan. Termasuk yang dari klien perusahaan sampai sini ya? Iya, biasanya, tapi keliling ke semua, nanti keliling. Ya. Oh gitu ya. Nah ini ruang preparation. Nah ini ada ruang supplier, jadi supplier jika dapur atau apa ini. Nah ini jalurnya, jalur ruang produksi. Ini musola putri. Kalau musola laki-laki ada di atas. Nah ini sudah mulai ke ruang persiapan. Nah ini ruang untuk disinfektan, sterilisasi peralatan. Nah, apa maksudnya gimana? Peralatannya? Peralatan yang mau dibawa ke PT buat tempat makanan, setelah perlu dicuci kita masukin ke ruang sini. Oh, ya. Jadi biar kering, biar bisa dipakai lagi. Ya. Gitu ya? Oke. Ini gudang, ini khusus telur. Khusus telur ya? Kunci ya, jadi kita bisa-bisa. Nah ini ada chiller, freezer, jadi ini ruang persiapan. Ya. Ini chiller. Ini transit sementara sayuran tuh. Nah ini bisa berapa lama tuh?
Ini kita nggak lama karena tiap hari belanja. Ini untuk shift 3 aja nanti habis. Oh, shift 3 Shift 2, jam. shift 3 Oh, habis. shift 2, shift 3 ya. Sebelah sana juga sama daging. Nah, jadi ini ruang untuk potong-potong di sini. Oke. Kita masuk ke ruang produksi. Kita sekarang masuk ke ruang produksi, intinya buat memasak. Ya. Silahkan dokter cuci tangan dulu. Ya. Tinggi supaya satu nggak terlalu panas. Ini kondisinya blower saya matikan. Jadi kalau nyala blower di sini udah kayak bukan dapur, adem. Ya. Ini biasanya di sini QC untuk memisahkan makanan yang sudah matang. Ya. Nanti di sini setelah dari sini baru ke luar untuk didistribusi masing-masing PT. Iya. Ya. Berarti di sini itu berarti ribuan tiap hari berapa porsi yang dimasak? Iya, jadi Berarti sehari itu kira-kira berapa? kurang lebih 9 ribuan. 9.000 tiap hari makan, guys. Mantap kan? Nah, Iya. Nah, ini kita masuk ke ruang packing. packing ya. Iya, ke ruang packing. Ruang packing. Ini ruang packing. Hmm. Nah, ini baru kita ke gudang. Langsung Dan buah-buahan ya. ya. Ini buah untuk sampai shift 3. Sampai shift 3. Ya, sampai shift 3. Enggak, berarti karyawan sini semuanya sampai malam. Kita 3 shift. 3 shift. Ya. Oh, sama ya, berarti 3 ngikutin. shift. Ya, ngikutin customer kita gitu. Nah, ini gudang. Ini Ada beras, beras. itu 3 hari sekali kita datang. Itu kurang lebih per pekan itu 10 tonan lah ya. 10 ton ya. Iya. Ini langsung dari petani apa dari mana, Bu? Kita harus pakai penggilingan modern karena sudah ada alat untuk memisahkan ya metal detektor dan lain-lain. Jadi kalau dari yang petani penggilingan biasa itu yang belum ada metal detektor sulit karena kita setelah sampai sini itu hanya dicuci, tidak ada lagi sortir metal detektor. Maksudnya metal detektor itu berarti apa? Menghilangkan ya, apanya? Besi, Oh, terus kandungan itu ya. iya, terus untuk ngebersihin juga ada alat untuk membersihkan, memisahkan beras dari gabah gitu. Jadi memang sudah bersih nyampe sini, Bener-bener sudah siap steril pakai, ya? iya. Oh. Sudah siap pakai. Baru tahu saya kalau. Iya. Jadi standar kalau di PT itu memang begitu ya? Jadi harus, Permintaannya? harus Tanpa logam? dan ada pengaturan juga kadar airnya berapa persen. Jadi kadar air di beras untuk konsumsi yang banyak itu harus betul-betul dijaga. Karena kalau masak banyak lembek ya itu sulit kan. Berarti harus konsisten. Iya. Oh. Kadar air harus konsisten, kebersihan dari gabah, dari benda asing lainnya harus dijaga juga. Kita ngasih makan ribuan, itu komitmen kita yang harus betul-betul dijaga ya. Dijaga kualitasnya Iya, harus. betul. Yang susah kadang konsisten tadi. Iya, betul. Jadi kadang apa nasinya keras, lembek, ya. gitu ya. Dan nasi juga macam-macam. Kita misalnya ada paket bento, nah itu pakai nasi Jepang gitu, ada khusus. Oh, ada khusus juga. Iya, Oh. ada khusus. Khusus perusahaan Jepang ya. Iya, Kayak gitu ya. biasanya itu untuk paket tertentu Pak. Iya.
kayak tamu kali biasanya. Ya, nah ini kayak ini buah sehari itu bisa berapa macam, ada semangka, ada jeruk. Nah, jadi beda-beda, tiap PT pun beda gramasinya. Jadi ini tuh disortir Kak, satu keranjang ini bisa dapat untuk 3 kelas. Kayak ini kalau De Parma misalnya, ini besarnya sekian gram gitu. Ini ditimbang. Iya, nggak asal ngasih gitu, enggak. Jadi kita sesuai dengan harga. Misalnya yang 120 gram buat PT mana gitu. Ini Medan Pak. Ya, dari jenisnya juga harus dipilih ya. Iya, ya. iya, karena jeruk kan banyak sekali jenisnya. Ya. Ini semua jeruk ya? Iya, jeruk. Ini sampai si 3. Nanti sore datang lagi untuk si 1. Jadi semua penyimpangan di kita tuh nggak ada yang lama. Jadi hanya transit aja. Jadi perputaran itunya tiap hari ya? Iya. Oh, betul. Saya bayanginnya tuh ini masukin kulkas lama ya? Enggak. Oh. Jadi setiap Fresh hari ya, fresh terus, termasuk sayuran, daging, semua begitu. Jadi nggak ada yang lama di kita, di stok gitu nggak ada. Oh. Iya. Paling lama berarti sehari doang? Paling lama biasanya untuk buffer aja, untuk misalnya terjadi macet atau apa, kita punya buffer barang tertentu itu aman untuk 2 shift ke depan. Kayak sekarang nih, shift 2 aman, shift 3 aman, tetapi nanti jam 2 tuh datang lagi untuk shift 1 besok. Artinya ada cadangan? Ada cadangan shift. Jadi misalnya tiba-tiba malam macet, saya sudah punya untuk shift 3. Jadi nggak nungguin belanjaan hari ini. Iya. Gitu. Oke. Iya, itu yang selalu kita jaga. Makanya diusahakan memang baru semua barangnya Pak. Nah kayak ini kecil untuk harga tertentu. Gitu. Itu saya yang Iya. 11.000 ini. Iya. Nah ini apa tuh? Ini untuk makan siang. Jadi sebagian ada yang berangkatnya agak siang, jadi mepet ke jam makan supaya makanannya tetap hangat Pak. Gitu. Jadi kalau pabrik biasanya agak pagi karena persiapan di PT-nya butuh waktu. Nah kalau nasi box kita last minute aja. Rata-rata nyampe di PT jam berapa? Tergantung. Tergantung ya. Jam istirahat PT beda-beda. Nggak, nyampe ke sana sebelumnya apa? 1 jam sebelum jam makan biasanya. Iya. Jadi masih hangat. Iya. Kalau ini permintaannya setengah jam sebelum makan karena kan makannya jam 12. Jadi sebentar lagi harus sudah delivery gitu. Iya. Tadi kan kita harus pengemasan tuh. Iya. Habis itu apa lagi tuh? Habis pengemasan biasanya mobil itu di sini sudah parkir jejer, jadi makanan yang sudah di packing naik, sudah QC-nya sudah dikontrol, nah itu baru berangkat sama. Kontrol tadi itu apa sih? Kualitasnya, rasanya, gramasinya, kelengkapan menunya gitu. Jadi semua. Mau dong lamar jadi yang nyobain. boleh Pak. Ini masuk sini hanya tim kita aja, jadi kayak supplier apa itu nggak boleh masuk sini. Jadi hanya satu tim mobil di sini. Di sini bisa 2, di sini nanti jejer biasanya. Berarti pas masuk sini sudah tinggal jalan. Sudah tinggal jalan, jadi nggak dikontrol lagi ya, sudah selesai. Nah ini kita ada ruangan khusus untuk training center, jadi karyawan baru maupun lama di training. Yang lama biasanya recharge tentang grooming, tentang keamanan pangan, food handling gitu. Jadi semua di training Pak. Iya ya. Nah kalau ngomongin perizinan semua udah ini Bu ya. Kita Lengkap, ya? sudah lengkap, sudah ISO, sudah ACCP juga sudah 22.000 juga sudah. Nah ini jalur kita. Iya. Kalau gedung kita kan dikelilingi jalan, jadi mobil itu muter Pak. Ini keluar gitu. Jadi mungkin nanti
bajunya kita lepas, nanti kita syuting untuk luar, nggak boleh pakai baju ini karena ini untuk khusus untuk ruangan produksi. Alurnya masuk itu kan pintu di depan Pak. Ya. Nah dari sana semua kendaraan itu masuk lewat sini. Jadi tidak ada bertemu bahan baku dengan bahan matang Pak. Kayak seperti ini. Ini pasangan. Ya, ayam sama daging Pak. Ya. Nah, jadi ini jalurnya semua lewat sini. Nah, Datang dan pergi. Iya, datang dan pergi. Ini pintu khusus untuk barang. Jadi yang disimpan di kulkas tadi dulu ya, yang Iya, barang-barang ini ya. Yang di freezer, ya. Ini ruang untuk khusus di peralatan. Ya. Terus dia turun, terus kita Masih jalur ini. berarti yang di dalam, yang di luar nggak boleh ngerokok apa gimana ya? Ini area sini nggak boleh ngerokok Pak. Oh. Ya. Jadi gasnya kita pakai gas alam. Jadi gasnya yang isi ulang, Bukan dari sini. bukan. Bedanya apa? Beda Pak. Lebih kenceng apa gimana? Kalau tekanan diatur sendiri. Oh, dan lebih safe ya? Ya, ini mes. Jadi ini semua karyawan mayoritas tinggal di mes. Oh, Iya. mes. Total ada berapa ya di sini? Kurang lebih total karyawan dengan yang tinggal di luar itu 180-an. 180-an ya. Berarti yang mes yang jauh-jauh ya? Yang dekat juga banyak yang dekat. Ini di sini pencucian dan gudang, di atas musola. Iya. Kalau yang ini area mobil juga? Iya, parkir di sini Pak. Ini berarti total luasnya berapa areanya? Kurang lebih 6 ribuan. 6.000 ya? Ya. Ini pencucian mobil Pak. Jadi setiap mobil setelah dipakai sendiri, ini cuci di sini. Ya. Jadi driver langsung nyuci. Jadi pokoknya ke perusahaan udah kinclong aja? Udah kinclong. Jadi beda sama mobil kita ya, seminggu sekali. Ini tiap mau ngirim di cuci. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah nyampe di meja makan di Davio Catering dan kita hari ini akan nyicipin ya. Kita bukan master chef, tapi kita tahu lah makanan enak itu kayak apa. Nah, Bu Foni yang ke perusahaan itu biasanya apa aja sih paket-paketnya gitu? Iya. Itu lengkap sih Pak kalau menu dari sayur sampai buah itu lengkap. Nah kayak ini kan ada sambal, ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada menu pendamping, ada buah gitu. Jadi 15.000 tuh satu paket tuh sudah lengkap Pak. 15.000. Ya, kan tidak semua PT itu harganya sama ya, beda-beda. Nah kayak ini harga 11.000 pun sama Pak. Sudah ada sayur, sudah ada lauk, ada sambal, ada gorengan, ada buah, ada nasi gitu. Jadi
memang sudah lengkap. Terus Ini bedanya apa sama ini kalau bedanya sama-sama? gramasi, Pak. Apa itu gramasi? Gramasi beratnya. Kayak misalnya oke. gorengan yang di sana itu misalnya 35 gram. Oh, yang di sini ini 40 gram gitu. Istilahnya berarti sederhananya yang ini lebih kenyang lah gitu. Iya. Bobotnya. Ya, kalau Oke. nasi standar rata-rata sama, Sama, ya. ya. Nah, apa bedanya nih? Kok ini ada 15.000, ini ada 17.000. Nah, ini 17.000, pendampingnya ada 2. Menu utamanya lebih besar, jeruknya lebih besar buahnya. Jadi kembali lagi semua ke gramasi. Ini ada lagi yang 20.000. 20.000 apa bedanya dengan 17.000? Nah, ini kebetulan packagingnya pakai box, jadi seperti ini gitu. Gramasinya kembali lagi ini lebih besar. Nah, ini kok 20.000, ini ada 30.000. Nah, ini ada customer kami yang uang makannya 30.000. Jadi ayamnya ini bisa dilihat, Pak, besar sekali. Gede ya, banget. besar ya. Gede banget ya. Ini nah ini Enggak, kurang enggak lebih 80 gram, Pak. Ini kurang lebih 80 gram. Nah, ini ada ikan suwir. Ikan suwir pun ini bisa 30-40 gram. Ini ada pendamping, ini ada sayur. Sayur pun beda. Sayurnya sudah ada bakso gitu, tumisannya itu. Iya. Ya. Apa bedanya? Yang lainnya bisa sayurnya sama, tapi kan tidak ada bakso gitu. Oh iya. Jadi Ya. ada detail-detail yang Detail, membedakan ya. Jadi gramasinya memang menentukan harganya berapa gitu. Nah, kan gini, kemarin tuh saya ketemu sama temen tuh, jadi dia punya sekian rupiah gitu ya Iya. budgetnya. Boleh nggak tuh minta menu yang mereka mau, tapi Boleh. tetap kita ACC masuk apa Misalnya enggak, Pak gitu. Dodi di pabrik Pak Dodi ini harga uang makannya misalnya 12.000. Dapat apa aja nih 12.000? Nah, biasanya nanti kami kirimkan daftar menu berserta gramasi. Iya, jadi kalau gramasinya sudah disepakati baru test food. Setelah test food baru mungkin kerjasama. Biasanya diawali sih lihat legalitas, kayak kita kan sudah dapurnya seperti ini, sudah disurvei, legalitasnya lengkap, terus sudah ISO juga, MUI-nya sudah MUI halal MUI gitu. Iya. Jadi biasanya customer sangat aware juga dengan perizinan. Ya, BPOM apa kayak Iya, gitu ya, dinas iya. kesehatan. Iya. Berarti perusahaan itu rata-rata memang survei ya? Survei. Biasanya sebelum kerjasama itu lihat legalitas, legalitas semua sudah lengkap. Biasanya survei lihat dapurnya seperti apa, sudah standar apa belum gitu. Setelah dapur standar, baru mulai ke harga. Mereka punya harga berapa, kita sodorkan daftar menu, baru ke test food. Setelah test food biasanya cek kalori dan lain-lain gitu. Tapi kan ini kan ada harga-harga nih. Iya. Akan kita makan tiap hari. Apakah tiap hari itu sama seperti ini atau Dirubah. gimana? Iya. Perubahannya kayak gimana? Biasanya kita kirim menu itu untuk 1 minggu atau by request PT mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 1 bulan. Jadi Oke, berbeda. iya, Setiap berbeda. hari menunya berbeda. Misalnya yang makan 1000 karyawan, maunya lengkap, ada ayam, ada ikan, ada telur misalnya. Kita bisa presentasi. Misalnya ayamnya 60%, ikannya Oke. 25%, telurnya 25%. Intinya fleksibel tapi harus seminggu lebih Ya, awal yang untuk fleksibel, nyiapin semua. ya fleksibel. Pokoknya apa yang customer inginkan kita bisa diskusi, bisa cari titik temu untuk memenuhi keinginan customer. Yang paling best seller yang mana nih Bu Foni dari semua klien ini yang Harga berapa? harga berapa? Rata-rata sih pabrik ya itu di 15-17 sekarang. 15.000 17.000 rata-rata uang makan sekarang mayoritas yang kami handle ya. Yang 11.000 misalnya kurang lebih ya ada 10% dari customer total gitu. Ada lagi yang 13.000 dan ada yang 30.000 gitu. Ya 30.000 paling 15% lah. Ada juga kan yang 25, 20. Jadi beda-beda. Ini untuk pabrik ya Pak, industri. Dan kita juga untuk event melayani juga Bu. Ada function apa misalnya coffee break atau wedding atau meeting gitu. Ya event-event gitu juga udah. Kalau biasa. untuk industri minimal berapa karyawan yang bisa disupport? 100 bisa. 100 bisa ya, 100 paling ini bisa, ya. 100 bisa. Iya, 100. iya. Paling jauh kemana berarti Bu selama ini? Selama ini ke Kerawang sampai Bu untuk industri. Jadi nyampe Kerawang Timur pun sampai untuk servis. Dan nggak pernah telat ya?
kita ada manajemen waktunya sih Bu. Jadi kalau misalnya ada kejadian apa, sudah ada info biasanya ke kita. Jadi kita lebih awal lagi berangkatnya gitu. Jadi ada antisipasi. Antisipasi, ya. Berarti kalau sudah dari kapan ya udah mulai Kita awal ada legalitas itu tahun 2003 Pak, tapi tahun 2000 sudah mulai nyetring. Jadi kalau udah sekarang 22 tahun berarti usia berarti sudah melayani berapa perusahaan sampai banyak sekali ya Pak, ratusan mungkin Ratusan, kalau ya. yang sudah dilayani, dan sekarang yang eksis masih dilayani itu ada 18 perusahaan. Dan ada yang dari tahun 2003 sampai sekarang itu masih bekerja sama gitu. Jadi memang ada customer loyal kami yang mempercayakan makan karyawannya lewat Davio. Jadi seumur hidup ya kerjasamanya ya. Amin. Oke, berarti kita sambil Nah, ayo ini, kan cici-cici kita Pak. ngobrol kalau belum ini. Mau coba yang Bu Indah mau ya, coba yang 11.000 coba. Saya yang pabriker saya mau coba yang 11.000 mewakili yang memang uang makannya 11.000 ya. Boleh loh di sini liatin ada buah, ada gorengan, Iya. ya kan, lauk tambahan ini ya Bu Foni ya. Kebetulan Ada hari ini kerupuk. menunya lagi ada, sebetulnya ada ayam, ada ati, ada telur hati. gitu. Ini apa Bu? Ini hati Ya, ampela. hati Iya. ampela gitu ya. Iya. Ini Tumis sayuran. Tumis sayuran. Tuh, 4 sehat 5 sempurna. Bener nggak? Pak Dodi mau mincip yang mana tuh? Nah, Ayo, cicipin dulu dong, cicipin dulu. Mana yang Cicipin dirasanya dulu. gimana? Iya. Nah, sayurnya berasa nggak Bu? Silakan Bu. Mantap. Bumbunya, yang penting kan bumbunya. Bikin banyak, produksi banyak itu yang agak susah itu kan kita Ya, harus bumbunya. bisa Ya. ini ya Bu Foni ya. Kalau masak banyak itu Masak memang banyak. tantangannya nanti dirasa Bu, Dirasa. berasa apa enggak bumbunya seimbang. Sambelnya atau coba tidak. berani nggak masih makan sambal? Jangan kalau sambal. Nah, untuk tes food di saat mau dikeluarkan ada Bu? Ada kayak gini. Jadi biasanya sih Bu, menu itu sebelum disajikan ke customer, kita tim QC itu nyicip semua dulu Pak, baru di packing, baru di pisah-pisahin per PT gitu. Jadi tim QC-nya memang yang memegang peranan untuk menu ini rilis atau belum gitu. Oke, ini sekarang gua cobain yang 15.000 tadi 11.000 ya. Jadi 15.000 itu ada ini, ada mihun nih, ya kan? Soun ya. Suun sama mihun ini, Bu? Soun goreng. Soun goreng. Iya. Nah, yang ini Tumis sayuran. tumis sayuran Iya. sama ayam. Ayamnya gendut banget ini, ayamnya dada, no. Ayamnya gendut banget. Dan ini coba kita rasain ya. Bagi penyuka yang pedas nih mantap banget. Jadi bagi yang senang-senang pedas nih cocok nih, 15.000. Tapi pedasnya bisa di request ya, tingkatannya Boleh Pak. Iya. Jadi yang kena asam lambung hati-hati. Tapi saya senang pedas nih, enak banget. Mantap nih. Nih kalau sedang pedas Pak, cobain ini ikan salem sambal matah Pak. Ikan salem ya? Ya. Salem sambal matah. Nah ini Pak. Ini tantangan nih buat Bapak kalau memang suka pedas. Kenapa kita ada menu agak-agak pedas? Karena kan biasanya teman-teman di pabrik itu capek, terus pengen yang seger-seger. Nah ini agak dipedesin tuh. Ikan salem itu laut apa tawar ya? Laut Pak, laut. Laut ya. Emang pedas. Ya. Serainya berasa kan Pak? Ini sambal matah ya. Ya. Mantap ini. Saya nggak suka ikan, Bu. Tapi kalau lihat ini kok kayaknya lanjut ini saya nih. Ini 17.000 nih sama nih ya. Ya. Jadi kita nggak nyobain ini 17.000 ini sama kayak 15.000, cuman dia tadi gramasi saya nggak tahu, taunya saya grammar. Gramasi, jadi beratnya ini agak berbeda. Oke, ini 17.000 sama. Nah, kita nyobain yang ini nih tadi, yang 30.000 ya. Iya. Yang 30.000. Oke. Jadi kalau kemasan itu apakah Biasanya berbeda Pak. beda ya? Kalau PT biasanya bisa beda-beda sih Pak. Ada yang sudah include kemasan, ada yang belum include kemasan gitu. Oke, kita coba yang berbeda ya. Ini ayamnya sama, yang ini ya. Nah, ikan suwir Pak. Ini ikan suwir. Ya. Ini ikan bumbu Manado.
ikan bumbu Manado. Kita coba. Ikan suwir itu ikan disuir-suir maksudnya? Iya. Tapi ikannya ikan apa? Itu pakai ikan kembung. Oh, ikan kembung. Iya. Oke. Kita coba ya. Kayaknya di sini nggak ada yang enak tapi enak sekali. Lanjut, Jadi- Pak. Ini enak yang ini. Sama yang ini apa nih, Bu? Itu tumis sayuran, Pak. Tumis sayur ya. Mbak, bedanya ini ada baksonya ya sama yang tadi ya. Ya. Ini yang 30.000 tuh ada baksonya. Jadi kalau yang tadi cuman ada jagung. Ya, jadi beda. Ini lebih bergizi dan lebih berat. Oke? Oke, coba. Menunya sebenarnya tetap lengkap ya, seperti yang 11.000, cuman dia lebih besar ukurannya. Ini ada cumi, protein kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Pokoknya kalau makan cumi Pedas. asin nggak mau diem. Nah itu Ini sayur kesukaan saya ya. Sayur kesukaan saya. Ini mirip makanan rumahan ya Bu Kony ya. Ya. Jadi kalau pakai Davio itu kalau kangen rumah bisa makan di Davio. Pakai catering Davio ya teman-teman, pabrikers ya. Tuh ukuran jeruknya juga gede. Tuh, ya kan? Ada kerupuknya juga. Kadang kita makan kalau nggak ada kerupuk kurang Pas, kurang pas, lengkap. kurang lengkap. Nah, Iya. kita fasilitasi dengan kerupuk juga. Tuh, ini gorengannya juga lebih gede. Tuh kan, lebih gede. Pokoknya kenyang deh. Dijamin enak plus kenyang. Jadi udah nggak mau makan yang lain lagi gitu. Itu ya Bu Kony ya. Sip. Top. Teman-teman semuanya, kita tadi udah nyobain banyak macam-macam dari makanan yang biasanya memang distribusikan di teman-teman pabrik konsumsi. Dan kita sudah di penghujung program kita hari ini. Tapi saya pengen nanya sesuatu nih ke Bu Foni yang terakhir nih. Sebenarnya bagaimana sih biar, karena pabrik itu kan karyawan banyak ya. Bagaimana perusahaan catering itu bisa konsisten menjaga kualitas biar teman-teman pabrikers ini biar terus itu ya menggunakan satu catering itu, apakah ada kriteria perusahaan catering yang seperti ini? Mengingat Bu Foni sendiri udah 20 tahun pengalaman di bidang catering. Gimana biar nggak salah pilih lah gitu. Jadi memang tahapannya panjang ya Pak. Iya. Untuk menghasilkan menu seperti ini itu ada banyak tahapan. Jadi tahapan dari kita memilah bahan baku. Dari memilah bahan baku itu kita harus beli di tempat yang tepat harganya, tepat kualitasnya ya tentunya. Karena yang kita layani itu pabrik dengan berbagai macam budget ya. Budgetnya itu macam-macam kan, seperti tadi ada yang 11.000, 13.000, 15.000, 30.000, dan semua bahan baku itu menentukan hasil gitu. Jadi kita betul-betul jaga beli bahan baku di tempat yang tepat dengan kualitas yang baik. Setelah sampai tempat kita pilah gitu, kita olah dengan sebaik mungkin. Dan selain ditunjang oleh bahan baku yang bagus, kita juga mempersiapkan manpower. Jadi dari semua hal yang menghasilkan seperti ini bagus itu ya manpower Pak. Jadi selalu training itu kita lakukan, recharge terus dengan semua lini ya, baik itu batcher, baik itu tim service, baik itu koki gitu, baik itu purchasing yang pengadaan barang ya. Jadi untuk supaya konsisten baik rasa maupun ukuran ya, itu lagi kita terus recharge lagi, training lagi. Dan dari segi pengawasan legalitas pun sama. Jadi legalitas sebelum habis kita sudah perbaiki. Jadi mempermudah customer kita, pihak perusahaan yang notabene biasanya betul-betul concern banget dengan legalitas, karena kita banyak di bawah pemerintahan ya, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, belum lagi nanti pajaknya bagaimana dari dinas pendapatan daerah gitu. Belum lagi dari lab, karena makanan kita di lab juga gitu ya. Jadi
untuk menganalisa bakteri dan lainnya, kita di lab juga makanannya, serta ada ukuran pengukuran jumlah kalori, Pak. Jadi tidak semua industri itu membutuhkan kalori yang sama untuk makan ya. Jadi tentunya beragam tergantung bagaimana berat tidaknya pekerjaan yang di-handle gitu. Jadi memang beda sekali penanganannya antara masak sedikit dan banyak gitu. Jadi betul-betul kita fokus dengan gramasi. Ayam misalnya harusnya 65 sampai 70 gram ya harus konsisten seperti itu gitu. Nasi juga sekian. Misalnya sudah biasa 250 gram ya 250 gram gitu. Jadi memang kita periodik itu ada random timbang untuk menu, semua menu kita timbang gitu. Jadi itulah mungkin untuk mempermudah customer kita, nggak terlalu pusing harus tiap kali ganti catering gitu. Itu kan menyita pekerjaan customer kita juga ya. Kalau kitanya konsisten bisa bekerja sama lebih lama lagi gitu. Jadi mantap. Kita berupaya mengupgrade terus baik SDM kita, mengupgrade terus perizinan kita. Kita sudah dari 2014 kalau nggak salah sudah alhamdulillah menerapkan ISO 22000 dan HACCP gitu. Jadi siapa saja customer yang datang ke kita welcome dan bisa memberikan solusi maunya seperti apa, baik dari penyajian. Sekarang kan variatif sekali penyajian. Ada yang pakai tray, pakai piring, pakai rantang, pakai paper box gitu. Jadi apapun penyajiannya kita bisa layani. Gitu. Itu terima kasih JK sudah main-main ke Davio, sudah gerebek dapur kita. Semoga tayangan ini bisa membantu para pabrikers yang sedang mencari catering gitu. Oke, terima kasih Bu Foni. Ya, sudah kita bisa makan banyak hari ini. Dan mungkin ini baru pertama saya nyobain macam-macam. Dan bagi teman-teman pabrikers yang ingin mungkin nyobain kayak saya dan sebagainya, nanti bisa kontak link di bawah ini ya. Dan jangan lupa terus untuk share dan subscribe channel kita. Terima kasih Bu Foni. Salam pabrikers.